Selamat pagi yang Living Indonesia. Apa kabar pagi hari ini? Senang banget kita ketemu lagi. Dan kita kedatangan tamu spesial Ci Vince dan juga Citine yang akan berbagi dengan kita pengalaman mereka waktu kemarin napak tilas Bapak Giri yang di Ningxia. Boleh tahu kah sudah bisa mendengar suara dengan baik kah? Udah nggak di mute nih. Kak Vivi, terima kasih. Kak Juli, Kak Orcita, Kak Lesmanov sudah hai Bu Lidiana ini juga tidak pernah absen. Kak Ati juga rajin sekali. Terima kasih semuanya sudah jelas ya. Baik, di pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan melihat kali ya napak tilas Bapak Geri yang di Ningxia. Napak tilas beliau, kenapa sih waktu itu beliau memilih Provinsi Ningxia ya, Citina ya, dan kenapa beliau akhirnya memilih Wolfberry untuk dijadikan salah satu suplemen andalan kita dibandingkan dengan ginseng atau dibandingkan dengan green tea. Apa penyebabnya? Kenapa begitu? Yuk, kali ini kita akan diceritakan gitu ya oleh storyteller terbaik yaitu Ibu Christine Yeni. Terima kasih kedatangannya. Lalu dengan Ibu Vince juga terima kasih kedatangannya akan segera berbagi dengan kita. Mungkin saya dan Ibu Vince akan out dulu sebentar supaya Citina bisa menceritakan dari awal. Bu Vince, saya remove spotlight izin ya. Aku pun remove spotlight, silahkan Citina. Oke, terima kasih Kalisa. Suaraku udah jelas ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita ambil oil masing-masing yang terdekat. Ada apa? Kita oilingin dulu. Aku hari ini ditemani sama Gary Slide, salah satu oil yang kemarin dibagikan di Gurun. Ada ceritanya. Oke, yuk kita mulai ceritanya ya. Teman-teman di sini aku yakin sih udah pada kenal Ningxia ya, sebagian besar ya, Ningxia Red. Tapi pernah nggak sih teman-teman penasaran kenapa minuman merah kecil ini tuh begitu istimewa? Di balik setiap tetesnya ternyata ada kisah perjalanannya. Bapak Geri mengikuti suara hatinya menembus padang pasir mencari wolfberry terbaik di bumi. Eh, ini tuh kemarin kita dibawa, aku juga nggak nyangka ternyata benar-benar napak tilas dari Geri perjalanannya dari gurun ke farm lalu ke pabriknya. Hari ini izinkan saya sama Civince membawa teman-teman menyusuri jejak itu, jejak yang mengubah hidup saya terus terang dan bisa jadi akan menyentuh hidup kalian juga. Aku mulai share screen ya. Hmm. Nah, udah kelihatan ya? Hmm. Nah, di disclaimer dulu. Sharing ini tuh berbagi inspirasi dan pengalaman nyata saya ketika saya merasa ikut sebagai salah satu peserta mengikuti perjalanan Ningxia Wonders 2025. Besar harapan dapat menginspirasi lebih banyak lagi brand partner untuk dapat mengikuti dan mendapatkan pengalaman berharganya sendiri. Karena kalau diceritakan itu beda banget dengan apa yang dirasa sendiri. Nah, kenalkan, untuk yang belum kenal, saya Christine Yeni. Saya juga seorang yang living BMR, Coach Batch 1. Ini program ini yang benar-benar mengubah hidup saya ya. Walaupun sebelumnya udah kenal Ningxia Red, tapi dengan program ini jauh badan saya tuh di reset dan sesuai dengan Gary pengennya kita memiliki gaya hidup lebih sehat. Ini programnya ciamik banget. Nanti kalau ada lagi ikutan deh. Terus kita masuk dulu ke Ningxia. Provinsi Ningxia tuh letaknya di bagian utara China dan merupakan pusat jalur sutra yang kalau zaman dulu kan susah banget ya perdagangan. Nah ini salah satu juga pusat jalur sutranya. Terus pas kita pertama sampai, besok paginya pas keluar hotel kan udaranya cukup dingin di sana.
kayak Lembang kalau di Bandung sih. Itu segar banget udaranya. Paru-paru kita tuh merasa penuh gitu. Aduh, aduh, beda lah rasanya kalau misalnya tempat hektik sama udaranya penuh polusi, begitu kita hirup kan badan kita juga nggak enak kan. Tapi begitu di sana tuh, aduh enak banget gitu. Kita tuh walaupun agak dingin, anginnya agak kencang, tapi kita ngerasa bersyukur ya kita bisa merasakan udara ini. Sepertiga dari wilayah Ningxia itu adalah gurun. Dan Ningxia ini merupakan perbatasan antara Gurun Tengger dengan Sungai Kuning, sehingga menjadi tempat yang paling ideal untuk mendapatkan kualitas goji berry atau wolfberry yang seperti kita kenal sekarang, itu kualitasnya itu baik banget gitu. Terus di sana juga ada proyek penghijauan karena kita tahu kan gurun lebih gampang bergesernya gitu. Nanti kita diceritain lagi di bagian belakang seperti apa sih. Nah, Goji Berry Ningxia itu terkenal, kepencet. Goji Berry Ningxia ini terkenal paling bergizi di dunia dan dikenal sebagai tanah panjang umur. Bahkan ada salah satu desa itu dikenal sebagai desa panjang umur, yaitu warga lokal pun mereka pada minum, pada makan goji berry ini. Nah, ini kita ketika aktivitas di bis. Jadi bukan cuman tidur atau makan atau ngerumpi atau lihat pemandangan udah pasti ya. Itu ngobrol segala macam juga kita udah pasti. Tapi pagi-pagi itu diajak untuk oiling up sama Kowil sama Kak Leslie. Kita juga dikenalin juga nih, ayo kita rutin nih, kita pakai nih Great Day Protocol, Gary's Great Day Protocol. Mungkin kan selama ini ada yang sudah mendengar tapi belum pernah melakukannya gitu, belum kenalan. Kalau Gary's Great Day Protocol sih mungkin lebih familiar untuk kita ya. Nah, satu lagi ada Mary's Morning Routine. Jadi kita bareng-bareng diajak, oilnya juga diedar gitu. Nextnya, perjalanan kita ke Gurun Sapoto. Ini tempat bertemunya Gurun Tenggar dengan Sungai Kuning. Kalau bahasa bekennya itu Huanghe. Tanahnya subur banget karena yaitu mendapatkan irigasi dari Sungai Kuning. Terus kayak mineral, kombinasi surat sinar matahari yang berlimpah, suhu ekstrim, curah hujannya tuh dikit, nggak kayak di tempat yang tropis gitu ya, curah hujan banyak. Ini yang bikin goji berry itu punya kadar kandungan nutrisi dan kualitasnya itu amat sangat unggul dibandingkan di daerah lain di China. Memang China itu udah terkenal goji berry. Mereka udah dari zaman kerajaan itu udah tahu goji berry itu dan memang sering dipakai di masakan gitu, di ciapo gitu. Mereka pakai untuk ciapo. Tapi di tempat ini yang paling ideal karena kandungan nutrisi dan kualitasnya memang yang paling unggul, poliskarida dan antioksidannya. Nanti akan diceritakan lebih detail lagi oleh Civince. Aku share sedikit ya. Secara foto udah kelihatan sih ya ada gurun sama ada Sungai Kuningnya. Tapi ketika kita lihat video dan kita merasakan sendiri sebenarnya di sana, kalau nanti teman-teman ada kesempatan ke sana, eh, itu breathtaking banget deh. Aku share dulu coba di sini ya. Nah, pemandangannya tuh cakep banget kan? Speechless gitu loh. Ini diceritain tapi memorinya, perasaannya itu beda banget kalau dirasain sendiri gitu. Mudah-mudahan bisa ya nangkep dengan video tadi. Oh, sip. Lanjut. Ini itu Ayam mas. tentang grass grid. Aku matiin dulu suaranya. Grass grid ini program desertifikasi di China dimulai dengan proyek kereta api. Namanya gurun, pasirnya banyak, kena angin, gampang terbangnya kan. Nah, ini diciptakan metode grass grid jaring rumput gandum biar melindungi rel kereta api dari pasir yang bergeser. Kalau banyak pasirnya kan nanti kereta apinya nggak bisa lewat ya. Nah, dibikinnya petak-petak sebesar 1 meter, 1 meter, 1 kali 1 gitu. Terus udah gitu ditaruhin gandum kering. Nah, bisa teman-teman lihat di foto kalau
banyak rumput hijau yang mulai tumbuh jadinya gitu. Makanya ini mendukung transformasi Ningxia dari gurun yang meluas menjadi hijau yang meluas. Dan program ini menjadi model global dari pengendalian desertifikasi. Aku mainin ininya ya, videonya ya. Cuma suaranya agak-agak berisik karena kita memang di sana heboh banget sih ngerjain grass grid ini gitu. Nah, ini kita bikin tuh 1 kali 1 perkiraan sih, nggak ada sampai penggaris yang main gitu. Terus udah dibikin selokan-selokannya, gandumnya kita taruh di sana. Terus udah gitu ditusuk lagi pakai sekop. Nah, nextnya malamnya kita masuk, kita nganggapnya kan ternyata apa welcome party. Ternyata di ini bukan welcome party loh, kita itu mau reflection night. Nah, di sini kan cuaca dingin banget. Kalau gurun tuh ekstrim. Siang panas, tapi malam itu anginnya turun, drop, dingin, kenceng anginnya. Nah, untuk menghangatkan badan, dari pihak yang living udah bikinin bonfire, api unggun. Jadi kalau kayak camping di sini kan sering tuh bikin api unggun, di sana juga disediain api unggunnya gede. Dinyalain oleh Pak Yudo, Pak Kowil, ada Daryl sama ada Evi gitu. Ini Malaysia Singapura, Malaysia Indonesia, yang living Malaysia, Indonesia sama Singapura dan Pak Yudo sebagai dari EPEC-nya. Ternyata di sini tuh diceritain perjalanan Gary. Jadi sebenarnya pas lagi ngedengerin juga nggak nyangka sih itu napak tilas Gary itu diceritain dari awalnya gimana. Dan suasananya mendukung banget, aduh merinding dan emosi kita tuh benar-benar diaduk di sini. Jadi awalnya Gary nulis di jurnal. Gary tuh memang pengen nyari natural medicine. Apa sih yang bisa bantu mendukung kesehatan kita biar lebih maksimal. Terus tahun 93, Dr. Cyrus tuh tahu Gary lagi mencari, ngenalin Gary sama Dr. Song Chiao Chao. Dr. Chao itu seorang apa namanya ilmuwan dari China. Pas kebetulan berkunjung ke US gitu. Dr. Chao ngedenger itu cerita, sebenarnya kalau di China tuh ada 3 ramuan yang berharga katanya. Green tea, ginseng, dan wolfberry. Tapi emang yang paling berharga itu wolfberry Indonesia. Dan apa ya, Gary kan mikir, kalau gue mau bikin sesuatu, kalau gue menciptakan sesuatu dan memasukkan ke badan itu, pasti pengen yang terbaik dong. Makanya Barry memutuskan, yaudah Barry begitu ngedengar Wolfberry yang terbaik, dia makin penasaran. Dan bilang, aku harus ke sana untuk melihat sendiri. Untuk mengenal lebih jauh lagi The Red Ruby of Ningxia. Kemudian suara hati dari Gary itu yang kenceng ya. Tapi Gary pas ke sana tuh akhirnya ikut. Dia beliau berangkat ke China, terus sempat ada keraguan juga di dalam hatinya. Worth it nggak ya perjalanan ini? Um, apakah aku menemukan jawaban yang aku cari, katanya. Ada keraguan-keraguan yang muncul. Karena kita menghadapi suatu situasi dan kondisi yang kita nggak pernah tahu. Orang lain nggak pernah ngalamin, jadi nggak ada yang ceritain. Nanti lu ke sana, lu ketemu ini, lu bakal ngerasain ini, dan lu bisa begini. Itu tuh nggak ada. Jadi bikin Gary juga sempat ragu-ragu. Nah, pas kita ngedengar cerita itu, gini kayak posisi duduknya. Kita duduk mengelilingi, duduk di tengah-tengahnya api unggun. Terus ada lagunya yang bikin, aduh, menyayat hati gitu ya. Nah, Gary itu pas lagi ada perdebatan lah dalam hati itu. Tapi terus akhirnya dia pikir, udah, aku memutuskan untuk melepaskan ego aku. Saya harus percaya akan panggilan ini, katanya. Nah, ketika kata-kata itu muncul dari pihak yang living itu bagiin ke kita tuh setetes apa oil release. Karena kita sendiri juga sama kan, menghadapi keraguan, menghadapi tantangan, ada limiting belief yang kita sendiri apa namanya rasakan, terus bikin potensi di dalam badan kita tuh, di dalam diri kita tuh yang sebetulnya kita bisa dan kita yakin, tapi makin tersembunyi dan pada pendam. Um,
Emang gue cukup baik? Itu biasanya keraguan yang suka muncul. Emang gue bakal bisa melakukan tantangan ini? Kalau gue gagal malu ya nanti diomongin seperti itulah. Karena itu juga, justru aku juga merasakan itu semua gitu loh. Pas dikasih rilis, kita dibagikan kertas. Kita disuruh tulis semua keraguan kita, limiting belief kita. Pokoknya apa yang negatif kita rasakan, yang menahan langkah kita, itu kita suruh tulis di atas kertas. Aduh, kalau suasana udah mendukung, terus udah gitu begitu sekali nulis tuh, apa namanya, nggak bisa berhenti ya. Pertama nulis mungkin apa ya, perasaan apa yang mau gue tulisin, limiting belief apa yang mau gue tulisin, kayaknya nggak langsung keluar. Tapi begitu mulai menulis tuh langsung berudul. Terus udah gitu dikasih suara gitu, dikasih lagu gitu. Dan akhirnya setelah kita menuliskan itu, kita tuh diajak, eh, kita bisa buka sepatu, kita bisa grounding sama bumi, makin center, biar makin terhubung dengan diri kita. Terus itu kita diajak untuk melangkah ke tengah, mendekati api unggunnya, dan membakar kertas berisi pikiran negatif kita, limiting belief kita. Dilepaskanlah dari pikiran kita itu. Aku share sedikit ya, biar lebih kebayang sih sebenarnya seperti apa suasana itu. No longer yours to carry. This is a moment of release. Suasananya begitu ketika dari gurun. Dan ternyata waktu Gary menjalankan uh, trip ini, dalam menjalankan mencari Indonesia ini, di gurun itu, di sebuah desa kecil, Gary melihat banyak tetua di sana yang umurnya bahkan ada yang mencapai 100 tahun, tapi masih tersenyum dan masih bekerja seperti biasa di ladang. Kayak masih apa, dia masih muda lah, masih usia produktif gitu kelihatannya, padahal aslinya umur 100 tahun. Yang Gary amazed, kok bisa ya katanya. Lalu di dalam pikiran Gary itu langsung tercetus. It was crystal clear, nutrition and lifestyle, membawa nutrisi dan hidup yang sehat itu membawa dampak yang besar pada longevity, umur yang panjang. Itu udah jelas banget. Gary jadi merasa, oke, gue nggak salah melakukan trip ini. Terus udah gitu, Gary bersyukur banget karena mempunyai kesempatan untuk mempelajari harta karun tradisional Tiongkok ini. Terus berharapnya makin banyak orang yang tahu. Ketika Gary bersyukur, cerita Gary bersyukur, kita juga dibagikan oil gratitude. Jadi tadi sesudah kita tuliskan di kertas membakar, kita juga dibagiin lagi ada kertas. Kayak ini apa namanya, kalau New Year's kan kita suka tulis tuh, kita mau punya revolusi apa tahun depan. Nah itu juga kita dibagikan kertas seperti itu. Dan kita syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu memberikan pembelajaran untuk kita menjadi bertumbuh. Thank you. Walaupun gelap tidak menghalangi kita untuk ikutan nyanyi bareng. Dan hari ini setiap gelas Ningxia Red tidak hanya membawa esensi buah beri, tapi keberanian seorang pria yang mengambil keputusan untuk menjalani explore hal yang tidak diketahui dan menemukan tanah, mengajari rahasia umur panjang. Apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan itu, dan bagaimana kita mencintai hidup kita ini, semuanya saling terhubung. Terakhirnya pada malam reflection night itu juga kita nggak langsung melihat api unggun, kembang api. Jadi kita ngebaliknya ke sisi sebelahnya lagi, ke ngadap ke api unggun, lagi ceritain. Terus dikasih kejutan sama yang living efek tuh. Yuk silahkan berbalik. Nah begitu berbalik,
kita dikasih kembang api. Aduh, bagus banget, suasananya makin perfect lah untuk menutup malam ini. Dan di setiap trip yang living yang suka ikut pergi kan pasti tahu lah kita suka dikasih gift kan. Nah ini untuk trip kali ini tuh dikasih giftnya nggak langsung segambreng di awal. Pada malam pertama dapat, pada malam kedua dapat. Jadi benar-benar little touch perhatiannya tuh, tapi begitu ngena gitu ke kita. Nah besoknya kita ke farm. Nah di farm ini Gary juga dulu ketemu satu padang burung besar, soal wolfberry, dan dia metik ininya, wolfberry-nya, dia rasain. Begitu dirasain, Gary itu bisa bilang, ini jawaban dari apa yang aku cari selama ini. Yuk kita kenalan lebih lanjut farmnya. Didirikannya sih memang farm yang kita kunjungi itu 2014, tapi sebetulnya perusahaan wolfberry ini tuh 2000-an lah. Tapi kita dibawanya ke farm ini ya, ke farm yang lebih besar ini gitu. Merupakan farm partner yang dipercaya oleh Young Living. Luasnya gede banget. Itu kalau misalnya orang kebayang lapangan sepak bola, ini kan 660 hektar seperti apa ya, nggak kebayang. Nah itu bayangin deh, lapangan sepak bola segede apa, kali 500. Ini luasnya farmnya. Dan farmnya itu sekelilingnya banyak gunung. Ternyata gunung itu juga bantu untuk jaga polusi udara. Terus saking gedenya ini farm, 30-35% hasil panennya untuk yang living. Bayangkan, gede banget kapasitasnya. Dan memang warga lokal itu makan juga goji berry. Ini kenalin, yang kanan Mr. Chang, farm manajernya dari Wolfberry Farm. Udah lebih dari 30 tahun pengalamannya. Jadi udah hatam banget mengenai tanahnya, mengenai tanamannya, bagaimana prosesnya. Itu dia udah di luar ini deh, di luar kepala deh, udah tahu begitu melihat tuh. Dan dia menceritakan kemarin gimana farm, gimana caranya tidak menggunakan pupuk kimia gitu. Kita lihat dulu deh, ada di foto sebelah kiri, ada pohon-pohon tinggi di sekitar kebun. Buat pohon tinggi itu buat apa? Jadi bukannya cuma ditanam tanpa alasan gitu. Iseng aja, kayaknya lucu ya kalau di sini wolfberry, di sini pakai pohon gede. Enggak gitu. Ternyata pohon-pohon tinggi itu menjadi penghalang angin alami. Karena kan gurun itu anginnya lebih kenceng ya. Cuaca ekstrim tuh pasti ini anginnya lumayan lah gitu. Itu ditanamin pohon-pohon tinggi itu buat menghalangi angin alami gitu. Dan menanam pohonnya itu tetap menggunakan 4 prinsip. Apa sih 4 prinsipnya? Tanahnya masih alami. Tanah pertaniannya juga dipilihnya 100 mil jauh dari zona industri atau zona peradaban lah. Benar-benar jauh. Kan kita suka mikirnya, ya udah deh tanamnya sebelah aja pertanian. Jadi gue kan gampang ya ke sebelah mau prosesnya segala macam. Ini enggak. Kita cari yang jauh biar tanahnya masih alami. Benar-benar dipikirin nutrisi tadi tanahnya. Terus tidak menggunakan pupuk kimia. Hanya menggunakan pupuk organik dan biologis. Tidak menggunakan juga herbisida, tapi semuanya tanggulangi secara manual. Tidak menggunakan juga pestisida kimia. Hamanya dikendalikan secara alami. Benar-benar dipikirin ya sampai sedetail itu. Nah, ini sama Wolfberry kan ada yang nanya kemarin. Jadi kita pas lagi mengunjungi gurun, mengunjungi farm, mengunjungi pabrik, kita tuh bisa banyak nanya. Jadi banyak fun fact tuh yang baru kita tahu, wow gitu. Kesan yang kita dengar begitu mereka menjelaskan. Ada yang nanya, jadi wolfberry itu bisa tumbuh tahun keberapa sih bisa dipetiknya katanya. Berapa lama begitu tumbuh bisa dipetik? Mr. Chang bilang sebenarnya tahun pertama juga begitu panen tuh bisa dipetik katanya. Tapi lebih bagus hasil panennya, kualitasnya tinggi itu, wolfberry berusia 3-15 tahun. Dan tanamannya begitu udah 15 tahun ke atas, itu dievaluasi lagi. Masih memungkinkan nggak? Kalau misalnya udah nggak memungkinkan, ya udah pohonnya ditebang, diangkat lah, di cukup sudah terima kasih masa jasanya sampai di sini. Gitu.
Dan ketika menanam kembali pohon wolfberry-nya, itu bukan di tempat yang sama. Mereka geser ke sebelahnya, di gang yang sebelahnya. Kenapa? Supaya nutrisi tanahnya itu juga nggak terus-terusan di tempat itu. Jadi kan kalau regenerasi itu belum sempurna, udah ditanami lagi, belum cukup dari tanah untuk menyuplai nutrisi dan mineral yang ada gitu. Makanya digeser ke sebelahnya. Nanti udah di sebelahnya mencapai 15 tahun lagi, ya sama prosesnya, balikin lagi, geser lagi ke tempat yang lainnya, ke sebelahnya lagi, sebelah kiri misalnya. Tadi geser ke sebelah kanan, sekarang geser ke kiri. Jadi tetap berubah-ubah, dia ada jalurnya. Setiap pohon itu dapat dipanen 4 kali hingga 7 minggu dalam setiap musim. Dan setiap panen hasilnya banyak, 50-60 ton. Untuk pengairannya, kalau teman-teman bisa lihat di foto sebelah kanan, ada kabel yang warna hitam, pipa hitam, itu ternyata untuk pengairan dan pupuk. Jadi nggak ada polusi ya, dia tinggal otomatis disetel berapa lama sekali lewat sono mengalirkannya. Dan jadi yang pasti juga lebih efisien dan efektif dari sisi sumber daya manusia. Karena farmnya gede banget kan. Kebayang kalau secara manual harus butuh berapa orang yang melakukan irigasi dan pupuknya. Terus kualitas wolfberry, ada yang nanya juga, kalau nggak memenuhi syarat gimana? Dijadiin makanan kambing, yang pupuknya dijadikan pupuk pohon wolfberry. Nah, ini ketika kita mendapatkan kesempatan untuk metik sendiri. Terus tadi kan tanaman wolfberry itu diceritain 3-15 tahun. Ternyata tanaman wolfberry ini dia tanaman tahunan. Jadi dia ada jedanya, ada cycle-nya, ada istirahat, waktu istirahatnya juga. Dipetiknya harus dipetik secara manual karena tanaman tahunan ini. Dan tinggi tanamannya tuh dijaga. Paling juga ya semeteran lah ya. Biar petani lokal tuh gampang metiknya. Kalau enggak kan repot ya. Dia kalau harus bawa-bawa tangga, pohon wolfberry-nya juga tidak bisa menopang tangganya gitu. Karena si batangnya kan enggak sampai gede gimana gitu. Aduh senang banget loh bisa metik gini. Terus sudah metik kita cobain emang manis sih rasanya. Dan gede-gede warnanya merah. Itu yang warnanya merah udah bisa dipanen. Nah, inilah cycle dari hidup goji berry. Ada persiapan lahan, pembenihan, sampai tunas. Panennya itu dilakukan selama 2 kali. Ada panen musim panas dan panen musim gugur. Dalam bulan Oktober kan musim gugur, sesudah musim gugur musim dingin kan. Terus gimana? Pohonnya beku nggak? Ternyata pas musim gugur, daun-daun dari wolfberry itu bakal berguguran, rontok. Jadi tinggal batangnya doang. Jadi pohon wolfberry ketika mengalami musim dingin, pohonnya itu nggak akan beku gitu. Dan panen musim panas itu selama 2 bulan merupakan panen terbanyak dari buah wolfberry. Ini kita juga baru tahu fun fact yang paling bukain mata. Ternyata satu saset Ningsia Red itu sebesar 420 gram buah wolfberry. Ini salah satu leader ada yang nimbang dan simpan Ningsia di sebelahnya. Penasaran kan 420 gram itu seperti apa? Segimana banyak? Ternyata segitu. Kebayang kalau teman-teman dia, udahlah gue makan ini aja, buahnya aja, gue makan keringannya aja. Nah, itu kalau 420 itu sebanyak itu loh untuk menjadikan satu sasetnya. Dan seorang pekerja bisa metik 60-70 kilo seharinya. Sekotak Ningsia Red, satu isi 30 saset, itu membutuhkan waktu 2-3 jam bagi seorang pekerja untuk memanennya. Keren abis ya, dibikin pure gitu loh. Nah ini di sini Mr. Chang cerita, karena ada dari peserta yang nanya, yang paling bagus sebenarnya kualitasnya gimana sih? Ternyata goji berry itu ada banyak, ada 1-10. Yang dipakai itu yang nomor 7. Ini ada suaranya sih sebetulnya, tapi ceritanya dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Aku terjemahin langsung deh ya. Goji berry yang digunakan nomor 7 karena kulitnya tipis, dagingnya tebal, kandungan nutrisinya paling banyak. Nanti Civince juga di belakang akan terangin lagi lebih detail lagi tentang nomor 7 ini. Terus berikutnya ada salah satu peserta menanyakan, jadi sebenarnya lebih bagus pure dari goji berry atau dried goji berry katanya. Mr. Chang bilang,
puree dari goji berry itu lebih baik karena lebih bisa menguji lebih banyak nutrisi. Jadi kita meminum puree, nutrisi itu lebih banyak yang masuk ke dalam badan kita. Terus aku jadi ingat ya, dulu aku pernah ikut Zoom dari yang Living Indonesia. Unichan, Bu Indri yang bawain. Tahun 2019 ternyata pas aku korek-korek lagi ini galeri aku. Di sini dibilangin komposisi Ningxia Red, komposisi utamanya adalah Ningxia Wolfberry Puree. Keren ya, dipikirinnya sampai segitu. Gimana caranya nutrisi lebih banyak masuk ke dalam badan kita. Dan selain dari puree itu juga ada infused essential oil, kita juga udah tahu banget satu-satunya yang bikin beda suplemen yang living dan suplemen di luaran adalah suplemen yang living satu-satunya suplemen yang diinfuse dengan essential oil. Terus juga ada ekstrak dari biji anggur dan juga ada buah pendukung lainnya. Civinci juga akan ceritakan lebih lanjut. Itu sedikit cerita dari aku. Semoga teman-teman bisa menangkap dan merasakan apa sih yang kita kemarin alami di gurun dan di farm. Thank you buat dengerin ceritanya. Ada tambahan lagi kah? Sekarang kita dengerin cerita Gitu. Citinja aja ya. Terima kasih Citina untuk ceritanya yang barusan sangat menggugah dan menginspirasi kita untuk mengerti seperti apa napak tilasnya dan seperti apa kejadian-kejadian di farm sehingga kita mengerti fun fact yang banyak di sana. Citina terima kasih banyak. Teman-teman, sekarang kita akan dengarkan dari Civince. Saya add spotlight dulu. Beliau akan menceritakan juga kehadiran beliau di sana beliau merasakan dampak yang baik, pengalaman yang baik yang akan beliau ceritakan juga di pagi hari ini. Citin aku spotlightnya aku pindahkan dulu ke Civince ya, izin ya. Oke. Baik, mohon di stop share Citina, kemudian Civince yang Oke. cerita. Tapi memang sih pas lagi aku menceritakan ini juga aku merinding loh, merinding terus. Saya tadi nungguin Tine nangis apa enggak gitu. Ya Udah berusaha sih nggak sampai. udah terbata-bata, tapi ditahan ya Tine ya. Ya. Tapi bener Maaf, memori itu nangis. masih tetap mengena dan apa sih namanya feeling itu selalu terkenang, Iya, betul. tak tergantikan. Eh, Selamat pagi sekali lagi teman-teman semua. Eh, Kalau tadi Tina sudah menceritakan eh, cerita yang menyentuh hati, mungkin di part 2 ini saya lebih ke banyak fakta-fakta secara teknologi yang digunakan oleh pabrik dalam mengolah link syarat kita. Saya share screen dulu. Oke. Eh, Bagian kedua ini setelah Tina tadi menceritakan Reflection Night, beberapa kegiatan yang kita jalani selama trip kemarin, saya akan melanjutkan dengan kunjungan berikutnya setelah dari farm di hari ketiga, di hari keempat itu kita pergi ke factory dan factory ini ada dua, satu factory yang lama di Chingfen dan satu experience center gedung yang baru yang luar biasa cantik dan didekor disediakan eh, fakta-fakta, cerita-cerita yang sangat-sangat sangat sempurna. Perkenalkan sebelumnya, kalau mungkin ada yang belum mengenal saya Vince Teja Laksana, saya bergabung dengan Young Living 2017, jadi ini adalah tahun ke-8 saya bersama-sama dengan Young Living. Eh, Foto di samping ini menjadi kenangan yang akan saya bawa seumur hidup pastinya. Ini adalah welcome party, di mana kita dalam suasana dingin seperti yang sudah diceritakan oleh Tino tadi, kita berjalan di dalam satu alur yang sudah diberi umbul-umbul banyak, lalu kita disambut dan diberikan selendang, saya lupa namanya apa, tetapi selendang putih itu adalah tradisi dari Mongolia yang memberikan penghargaan kepada orang-orang yang masuk ke daerah mereka sebagai tanda mereka menghormati orang tersebut dan ini di salah satu yang disediakan oleh panitia untuk menyambut kami diberikan selendang putih tersebut.
Tadi Tina sudah menceritakan proses di farm dan sebelum kita masuk ke factory, ada sedikit proses di farm ini sebelum goji berry segar itu dikirim ke pabrik. Yang pertama itu dengan melakukan pencucian. Jadi goji berry ini dicuci untuk membersihkan kotoran dan debunya yang ada di permukaan. Lalu tahap keduanya itu adalah menghilangkan lilin. Secara alami, buah yang ditanam itu akan membentuk lapisan lilin sebagai salah satu cara untuk menjaga dirinya sendiri ya. Nah, di farm ini sebelum dikirim ke pabrik itu juga dilakukan pembersihan atau penghilangan lilin supaya nanti goji berry yang ada itu teksturnya itu bisa ditingkatkan. Lalu yang ketiga adalah proses pengeringan. Teman-teman nanti akan mendengarkan sampai selesai, tidak pernah ada proses dengan suhu tinggi yang dilakukan karena komitmen satu untuk memberikan manfaat nutrisi terbaik itu dijaga dengan benar-benar. Dimulai dari di farm ini dikeringkan dengan suhu 60 derajat Celcius untuk melindungi nutrisinya, rasanya, dan warnanya. Lalu ada step keempat dan kelima yaitu dipilah menurut warna dan dipilah menurut ukuran. Warna yang udah jelek-jelek hitam pasti tidak akan dibawa ke pabrik. Lalu dipilah juga menurut ukurannya supaya nanti mereka ada kategori sendiri-sendiri untuk pengolahannya. Dan yang terakhir akan diangkut dikemas secara aman dan diangkut ke pabrik Jingfen untuk diolah sesuai standar GMP. Pada saat musim panas, mereka akan mengangkut buah segar ini dengan menggunakan truk pendingin. Jadi untuk menjaga kesegarannya selama perjalanan, karena kita tahu kalau di China musim panas itu bisa sampai 40 derajat juga sama dengan di Indonesia ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan dengan menggunakan truk pendingin. Ini adalah factory pertama yang kita kunjungi. Kita sebut Jingfen Factory, namanya adalah Ningxia Wolfberry Goji Industry Company Limited. Pabrik ini didirikan tahun 2005 dan tahun 2013 perusahaan ini, pabrik ini dinobatkan sebagai perusahaan goji berry pertama di Ningxia yang lulus inspeksi dan mendapatkan sertifikat resmi dari FDA Amerika Serikat. Dan 1 tahun kemudian mendapat lagi satu license atau sertifikat untuk mendapatkan daftar hijau pada saat mereka masuk ke pasar Amerika atau diekspor ke Amerika, mereka mendapat banyak sekali kelonggaran karena dipercaya kualitas yang mereka sediakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah foto kami pada saat masuk ke pabrik. Tidak ada pengolahan pada waktu itu, tetapi Mr. Chu, Wakil Presiden, menjelaskan alur daripada produksi ini. Tetap saja kami harus menggunakan eh, perangkat standar untuk masuk ke pabrik dan yang harus perlu teman-teman ketahui juga bahwa semua mesin dalam kondisi bersih. Jadi setiap kali mereka menggunakan ini untuk memproduksi pure, mereka akan membersihkannya untuk batch berikutnya pada saat produksi batch berikutnya. Ini adalah mesin-mesin yang kami datangi waktu itu, ruangan mesin yang satu dalam ruangan besar. Kalau ditanya lagi, saya nggak bisa ingat sih mesin ini buat apa. Dan untuk membuat pure goji berry ini, mereka menggunakan teknologi atau alur SOP yang sangat-sangat aman, sangat-sangat menjaga kualitasnya sendiri. Yang pertama pastinya adalah pencucian. Setelah tadi di pabrik dicuci, dalam perjalanan dibawa, maaf, dari farm dicuci, dalam perjalanan ke pabrik mereka lakukan pencucian lagi 3 kali. Jadi proses pencucian yang pertama itu mereka membersihkan dengan air yang di dalam air yang seperti ada ombak-ombaknya gitu ya. Jadi selama 5 menit itu mereka akan membersihkan kotoran, debu sebagai tahap pertama. Lalu yang kedua mereka membersihkan dengan air minum, dicuci lagi dengan air minum, dan yang ketiga dicuci dengan air murni atau purified water. Air yang digunakan ini tidak pernah didaur ulang, jadi tidak pernah dipakai kembali lagi untuk proses berikutnya. 1 kali dipakai mereka akan buang. Dan setelah proses pencucian 3 kali ini, mereka akan mengeringkan menggunakan alat getar.
Ini adalah teknologi mutakhir yang sebagian besar dari empat proses ini, tiga sudah dipatenkan. Yang pertama adalah mereka menggunakan teknologi tekanan tinggi untuk memecah dinding daripada buah goji berry itu. Teman-teman, saya langsung mengingat seperti ini. Kita selalu diberitahukan kalau makan itu punya 36 kali. Tetapi seberapa banyak dari kita itu bisa mengunyah sampai 36 kali. Selain mungkin karena ada unsur ludah yang dapat membantu untuk memecah makanan itu, semakin kita kunyah, semakin makanan itu hancur dengan baik. Waktu dia masuk ke tubuh kita, dia akan lebih mudah untuk diserap. Karena saya ingat ya, beberapa orang dengan masalah pencernaan, termasuk anak saya waktu masih kecil, kalau dia makan potongan wortel kotak kecil, dia bisa loh pup keluar lagi masih kotak kecil itu karena kemampuan badannya untuk menyerap itu memecah itu nggak ada. Nah, sama dengan buah goji berry ini pada saat akan dibuatkan puree, mereka menggunakan high pressure tapi dengan suhu rendah untuk memecah dinding-dinding sel daripada buah itu. Dengan demikian, mereka memastikan bahwa 90% dapat diserap nutrisi yang ada itu setelah dipecah menjadi puree itu, tubuh kita dapat menyerap 90% dari puree yang kita makan itu. Mereka menggunakan tekanan tinggi 60 megapascal yang setara dengan tekanan 600 kilogram. Lalu pindah ke tahap kedua, ini yang paling menarik. Kalau teman-teman ingat tadi, Tina sudah menceritakan bahwa ternyata untuk satu sachet 60 ml syarat itu dibutuhkan 420 gram buah segar. Kita nggak bisa bayangkan kan kita makan itu kalau kita lagi ikut Nisha Riset dalam satu hari, kita minum 6 sachet, berarti kita makan hampir 3 kilo kan buah segar. Kalau mau nggak ada bentuknya yang kayak gini ya, berarti kita harus makan kurang lebih 3 kilo. Nah, dengan triple concentration ini, teknologi ini, mereka mempertahankan nutrisi goji berry, tetapi mereka melakukan konsentrat. Jadi dari 420 gram tadi, itu menggunakan mesin ini dikonsentrat lagi dengan suhu rendah untuk mendapatkan 10 gram puree ya. Jadi dari 400 buah tadi, 400 gram buah goji berry itu dikonsentrat dengan 3 kali konsentrasi mendapatkan 10 gram untuk mengisi satu sachet Nisha ini. Dan yang ketiga adalah pada eh, teknologi pemrosesan makanan dan minuman biasanya ada proses ini pasteurisasi, yaitu mereka proses untuk membunuh bakteri yang ada di dalamnya. Ini pun akhirnya setelah penelitian bertahun-tahun mereka menemukan suhu ideal atau suhu emas itu ada di 85 derajat Celcius. Sedangkan kalau untuk secara tradisional suhu yang digunakan untuk membunuh kuman itu digunakan 120 derajat Celcius. Untuk goji berry puree ini mereka menggunakan suhu emas 85 derajat Celcius plus minus 2. Dan dengan kondisi ini mereka bisa memastikan bahwa untuk 18 bulan ke depan nutrisi yang ada itu terjaga. Bahkan mereka melakukan penelitian ternyata sampai 5 tahun ke depan nutrisi yang ada itu masih sama. Dan yang terakhir adalah room temperature preservation. Ini adalah pengawetan menggunakan suhu ruang. Jadi mereka tetap menggunakan pengawetan yang aman, efektif untuk mempertahankan kandungan dari goji berry itu sendiri. Setelah proses ini, mereka akan memasukkan itu ke dalam drum vakum aseptik. Jadi dipastikan aseptik tidak terkontaminasi oleh bakteri ya, dimasukkan ke dalam drum yang besar untuk kemudian dikirim ke US. Di sana akan diolah lagi lebih lanjut, ditambahkan dengan nutrisi-nutrisi yang lain lagi yang akan saya jelaskan di bagian akhir nanti. Ada fakta menarik bahwa Wolfberry Company yang kami kunjungi ini, Jinfeng Factory ini merupakan perusahaan pertama yang menanam goji berry organik di Cina. Ini luar biasa ya. Jadi mereka adalah perusahaan pertama yang menanam goji berry organik di China dan mereka menetapkan ini sebagai standar budidaya di negara tersebut.
Lalu 3 tahun kemudian mereka akhirnya mendapatkan sertifikasi organik dari Amerika Utara dan Uni Eropa. Dan sekarang mereka sudah mengantongi 14 sertifikasi global. Kita lanjut ke produksi wohberry kering karena di pabrik yang sama itu yang kita kunjungi di Jingfen Factory itu selain pembuatan purut di situ juga ada pembuatan wohberry kering. Nah, ini ada 5 proses yang dilewatin. Saya akan bagikan secara cepat aja. Yang pertama adalah menghilangkan rambut atau serat-serat buah itu kan eh, ada serat-seratnya gitu ya. Jadi itu dihilangkan menggunakan roller magnetik untuk menghilangkan serat-serat atau rambut-rambut yang ada di goji berry tersebut. Lalu yang kedua, ini juga merupakan bagian yang penting bahwa perusahaan ini selalu menjaga keamanan dari produk mereka, yaitu mereka menggunakan detektor metal untuk eh, mencari tahu apakah ada logam berat di dalamnya, apakah ada besi, tembaga, atau logam berat lainnya di dalam goji berry kering itu. Kalau mereka menemukan batch itu tentunya akan disingkirkan. Yang ketiga dan keempat ini merupakan proses pembersihan. Yang ketiga ini dibersihkan, disterilkan dengan UV tinggi. Lalu yang keempat ini mereka sekali lagi melakukan pembersihan, sterilisasi itu di dalam ruang menggunakan uap dan ozon. Lalu langkah terakhirnya adalah mereka mengemas dan di dalam proses pengemasan ini pun mereka selain menimbang, memastikan semua yang dikemas itu layak untuk disampaikan ke konsumen, mereka melakukan satu kali lagi deteksi metal di dalamnya. Batch atau kemasan yang ditengarai mengandung metal itu akan disingkirkan dan dikeluarkan. Ini beberapa foto yang ada di pabrik tersebut. Ini adalah proses pengemasannya ya. Lalu ada fakta menarik lainnya lagi. Saya yakin teman-teman di sini mungkin tidak semua pernah membeli goji berry dari US ya, goji berry Ningxia yang living dari yang living US. Mungkin tapi kita sebagian besar mungkin sudah biasa makan goji berry, entah itu kita waktu buat peach gum, entah itu waktu kita lagi capo. Kalau orang Chinese itu kan ada herbal yang ramuan-ramuan itu yang kita masak dengan atau kita ting dengan ayam. Nah, teman-teman, ini adalah fakta menarik yang harus kita perhatikan. Yang paling gampang untuk kita ketahui itu dari warna. Goji berry yang baik, goji berry yang sehat, goji berry yang asli, warnanya itu merah tua. Dan di ujungnya ada putih-putihnya ya, di ujung-ujungnya ada putih-putihnya. Warnanya kusam ya, nggak segar. Tapi pada saat kita ketemu goji berry kering yang warnanya merah, merona, rata, teman-teman harus hati-hati. Karena kemungkinan besar ini sudah melalui proses buatan. Pada saat kita memasak dengan goji berry kering, itu warnanya nanti akan meninggalkan warna kekuningan atau sedikit orange. Sedangkan untuk goji berry yang sudah melalui proses buatan, warnanya itu bisa menjadi merah atau bahkan menjadi bening. Nah, menjadi bening ini bukan berarti dia ini alami, malah pada saat kita memasak goji berry, memasukkan ke dalam masakan dan dia menjadi bening, tidak ada warnanya, itu berarti goji berry tersebut ada campuran belerangnya. Dari Jinfeng Factory kita pindah ke Sisha Research and Experience Center. Ini adalah gedung yang tadi saya katakan gedung ini bagus banget di dalamnya. Kalau kami mau share fotonya semua, rasanya zoomnya akan sangat panjang sekali dan memang nggak bisa seperti kata Tina, kita ini nggak bisa mewakili dengan kata-kata karena kita waktu melihat apa yang tersedia di dalamnya yang mereka buat itu luar luar biasa sekali. Pada saat kita baru masuk ke pintu masuknya itu di sebelah kiri itu ada relief umur panjang goji berry. Nah, mereka itu menaruh relief yang besar di sebelah tembok sebelah kiri atas itu ada bangau pinus dan pohon goji berry yang mereka percaya tradisi Cina percaya ini adalah sesuatu lambang keberuntungan, lambang panjang umur. Lalu di sebelah kanannya juga ada relief yang
bagus banget. Ya, bagus banget. Eh, ini menceritakan tema jalur sutra yang tadi sempat disinggung oleh Tina tadi, bagaimana perdagangan goji berry di tahap awal eh, dinasti-dinasti sebelumnya. Goji berry sendiri itu dikenal sebagai Oriental Rabi atau permata Rabi. Ruby ya. Jadi di dalam buku mereka itu di Divine Farmer Classic of Materia Medica, mereka sebut itu permata ruby ini sebagai sesuatu yang berharga. Mereka menyamakan itu dengan goji berry itu. Jadi sesuatu yang benar-benar mereka anggap itu sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan mereka, untuk kesehatan mereka. Di Experience Center ini ada banyak sekali informasi dan saya hanya mencomot sebagian kecil aja karena keterbatasan waktu. Yang pastinya di situ diceritakan bagaimana goji berry ini, wolfberry ini digunakan sebagai obat dan kuliner. Jadi ada 87 adalah tanaman obat dan makanan yang ditulis di dalam farmakope atau buku obat-obatan Tiongkok. Dan goji berry ini terdaftar sebagai salah satu tanaman obat atau yang bisa dicampurkan dengan makanan yang memberikan manfaat bagi tubuh. Lalu ada diceritakan juga histori histori yang panjang pada dinasti apa ini digunakan untuk apa pada zaman tertentu di dinasti di masa Sang itu digunakan untuk menjadi anggur. Goji berry ini dibuat untuk menjadi anggur ya. Dan hidangan istana dan bahkan sampai saat ini digunakan untuk masakan sehari-hari. Di situ juga ada display makanan apa saja yang mereka buat dengan menggunakan goji berry. Dan goji berry ini merupakan tanaman yang unik karena bukan hanya dari buahnya yang kita minum di Nisyaret ini, tetapi dari akarnya, dari batangnya, dari daunnya, dari bunganya, itu semua itu bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan. Apa yang membuat goji berry Ningxia ini unik atau spesial? Karena dia mempunyai rasa yang manis, dia teksturnya ringan, kalau direndam itu dia akan mengapung. Lalu secara meridian itu dia memberi manfaat untuk liver kita, ginjal kita, paru-paru kita. Ini adalah goji berry Ningxia secara umum ya. Dia bisa menutrisi liver dan ginjal, memperbaiki penglihatan kita, menjaga kesehatan paru-paru, dan mendukung vitalitas kita dan sebagai anti-aging. Dan ceritanya bermula setelah ketemu dengan Dr. Song Chao tadi, ya lanjut lagi kita fokus ke pabrik ini. Tahun 1998 adalah pertama kalinya Gary Yang bertemu dengan Mr. Pan. Di hari terakhir itu kita sempat mengikuti sesi yang dibawakan oleh Mr. Pan ini ya. Dia masih sehat dan masih bugar di umur 60 sekian ya. Lalu pada tahun 2006 mereka berdua, Gary Yang dan chairman daripada Wolfberry Company ini, Mr. Pantaian ini memulai kerjasama mereka dengan baik dan masih berlanjut sampai saat ini sebagai penyuplai dari pura goji berry yang kita minum dalam Ninsyaret. Nah, ini adalah salah satu wall di mana ada foto Gary Yang dan Mr. Pan tadi. Teman-teman, ada fakta menarik bahwa ternyata ada 80 jenis litium di seluruh dunia. Seluruh dunia itu ada 80 jenis litium atau goji berry ini ya. Dan 10 jenis yang ditemukan di China itu hanya 3 saja litium yang terkenal dengan manfaatnya. Dan teman-teman pasti sering mendapatkan edukasi dari grup juga bahwa yang terbaik dari yang baik ini adalah Lycium barbarum. Dan Lycium barbarum ini dibedakan dengan 2 kategori lagi, Wolfberry nomor 7 dan Wolfberry nomor 10. Jadi dari begitu banyak jenisnya, hanya ada 2 Wolfberry nomor 7 dan nomor 10 ini yang mengandung Lycium barbarum. Kita lihat.
perbedaan dari goji berry nomor 7 dan nomor 10. Nomor 7 ini daging buahnya tebal, kulitnya tipis, kandungan LBP-nya tinggi. LBP, Lithium Barbarum Polysaccharide atau polisakarida lithium barbarum. Warnanya cerah, teksturnya halus, mempunyai profil yang unggul dan digunakan sebagai bahan dasar jus. Goji berry nomor 10 punya rasa yang lebih manis, kandungan airnya lebih tinggi. Varietas ini populer untuk pembuatan jus juga, tapi juga sering digunakan untuk camilan. Dan sudah pasti Geriang selalu memikirkan yang terbaik untuk produk yang living, dan kita menggunakan yang living menggunakan goji berry nomor 7 untuk pembuatan eh, minuman antioksidan nisyaret ini. Apa sih sebenarnya yang eh, sering digembar-gemborkan lithium barbarum polysaccharide ini, LBP, LBP, LBP? Ternyata LBP ini merupakan eh, polisakarida yang ada di dalam buah yang mengandung protein. Nah, ini yang memberikan nilai plus ke dia yang bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Jadi dia mendukung banyak sekali fungsi tubuh kita, mulai dari kesehatan usus kita, memberikan flora yang baik untuk pencernaan kita, mendukung sistem imunitas kita sebagai antioksidan dan sebagai anti-aging. Tadi sudah dijelaskan untuk proses pembuatan, proses pasteurisasi menggunakan suhu 85 derajat Celcius. Dan hal ini teman-teman harus ingat pada saat membuat makanan dengan mencampur goji berry kering, hal ini juga applicable. Bahwa kita harus menjaga suhu goji berry kering tersebut tidak dalam suhu titik didih atau tidak mencapai suhu 90 derajat, di atas 90 derajat. Kita menjaganya di bawah 85 derajat. Kalau susah-susah harus pakai termometer segala, buatlah supnya, matikan api, lalu cemplungkan butiran goji berry kering ini sebagai penambah bukan hanya hiasan, perasa, tetapi juga manfaat utuh yang bisa diberikan oleh goji berry ini. Lalu setelah kita tahu begitu banyak hal baik mengenai goji berry, baik itu buah goji berry segar ataupun buah goji berry kering, apakah kita masih perlu minum Ningsaret? Tadi Tino sudah sempat menyinggung bahwa ada satu orang yang bertanya, eh, apakah goji berry kering ini lebih baik atau lebih pura itu lebih baik? Lalu dijawab oleh Mr. Chang tadi bahwa pura itu memiliki kemampuan untuk mengunci nutrisi lebih baik. Makanya dia lebih baik. Satu, berarti di syarat kita ini kan dari pura goji berry ya, dia udah menang dong. Jadi kalau mau dibandingkan dengan goji berry kering ini, dia menang. Dan bukan hanya itu teman-teman, kita lihat di sini, goji berry pura, pura goji, pura goji berry ini dibandingkan dengan isyarat kita, warnanya aja udah beda. Kenapa beda? Yang ini warnanya kan agak 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 seperti buah memang seperti buah aslinya ya, agak ada oranye-oranye. Sedangkan untuk nisyaratnya kita itu warnanya merah merun ya, jadi gelap warnanya. Kenapa? Karena di dalam nisyarat kita itu bukan hanya berisi wolfberry puree. Jadi dia masih ada tambahan-tambahan yang kita sebut dengan isyarat powerhouses. Di dalamnya itu bukan hanya ada puree, goji berry, di dalamnya juga ada ekstrak grapeseed, di dalamnya juga ada tambahan juice blend, ada plum, ada blueberry, ada aronia, ada apa lagi tuh? Cherry ya. Lalu yang membuat dia spesial yang seperti kita tahu bahwa ada infused essential oil yang murni di dalamnya yang membantu yang tadi kita saya sampaikan tadi bahwa dengan proses penghancuran dinding itu aja tubuh kita bisa menyerap 90%, ditambahkan lagi dengan essential oil, maka akan lebih maksimal lagi tubuh kita menyerap Ningsaret yang kita minum ini. Semua sudah tersedia dalam botol yang kita nggak perlu repot-repot makan berkilo-kilo goji berry segar atau goji berry kering. Kita tinggal menggunakan
botol Nisharet atau kemasan sachet ini untuk power up hari-hari kita. Dan dengan minum secara rutin minimal 30 mili sampai 60 mili pagi dan malam, kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Bukan hanya itu, kita melanjutkan legacy yang ditinggalkan oleh Gary yang perjalanannya dia ke timur waktu itu, yang ingin menyediakan sesuatu yang berguna untuk orang-orang yang tinggal waktu itu mungkin masih berpikir untuk Amerika ya, yang barat ya. Tetapi akhirnya kita juga bisa merasakan, menikmati semua manfaat dari perjalanan Gary yang tersebut untuk kita melanjutkan setiap kali kita minum ini, setiap kali kita memberikan ini kepada orang yang kita kasihi, setiap kali kita membagikan kebaikan isyarat ini kepada orang lain, kita melanjutkan legacy yang sudah dimulai oleh Gary yang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya share hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ci Vince, terima kasih Ci Tina, terima kasih semua, saya undang lagi ke sini ya. Add spotlight lagi ya. Oke, gimana teman-teman cerita mereka di pagi hari ini? Coba silakan teman-teman kalau tulis dulu di kolom komen karena mereka lagi minum sekarang banyak cerita. Kita boleh tahu ya pendapat teman-teman di kolom komen bagaimana ceritanya. Silahkan. Nah, tuh kan visualisasinya bagus, ceritanya membuat kita terkesima, mantap, keren. Jadi membuat kita, ya kan, sambil minum ningsianya sekarang jadi lebih menghargai ya ningsianya, dan jadi lebih yakin kenapa sih saya harus minumnya Ningxia Red gitu. Kenapa bukan buah goji berry-nya aja gitu. Ternyata memang satu hal yang pasti, kontrolnya super ketat. Perjalanan Bapak Giri yang juga tidak main-main untuk menentukan ini dan semuanya dijaga dengan sangat baik. Oke. Waduh, Bu Mai, semoga ada challenge Ningxia Trip lagi nanti ya. Jadi kalau memang ada lagi, teman-teman jangan sampai kelewatan challenge-nya. Harus diikuti karena hadiahnya memang sangat luar biasa. Saya boleh bertanya kah, apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Adakah? Adakah? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah cukup jelas ya? Oke, ini boleh. Boleh dijawab juga. Jadi kalau ditanya berapa gram dalam satu saset, kita jawabnya 10 gram. Saya mau jawab sih sebenarnya Kakak Riana, tapi silakan Kakak Citina atau Civince yang boleh menjawab. Ada yang mau menjawab? Ah, ah. Kalau ditanya ini ini dari eh, kalau pure itu kan sudah diproses ya. Berarti kalau ditanya berapa banyak sih goji berry yang dipakai, harusnya kita menjawabnya 420 gram. Karena memang di proses yang digunakan untuk satu cc ini adalah menggunakan butiran yang tadi di foto Tina tadi itu kan 420 gram ya. Tetapi karena eh, pabrik juga mempertimbangkan bagaimana caranya kita meminum 420 gram pure, mereka menggunakan teknologi tinggi tanpa mengurangi manfaat yang akan kita terima. Jadi dari 400, jadi kalau kita jawab 420 gram buah segar goji berry setelah melalui proses dikonsentrat menjadi 10 gram dimasukkan ke sini. Karena kalau dibilangin Nah, 420 gram masuk sini kan nggak masuk akal ya. Ini cuma 60 tapi mili. memang karena konsentrat tadi ya, Civince ya, dan memang kurang lebihnya satu buah itu adalah 1 gram lah, kurang lebihnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, thank you Civince. Ada lagi kah teman-teman yang mungkin mau bertanya? Ada? Kalau ada silahkan. Atau sudah cukup jelas ya sebenarnya ya? Memang pagi hari ini saya juga terkesima sih nonton di sini juga. Padahal kita udah berkali-kali loh ngadain meeting sama Civinca, sama Citina gitu ya. Udah nggak satu dua kali ya kita ngadain meetingnya ya. Tapi setiap kali meeting, setiap kali ada banyak hal baru yang saya terima dan saya dapatkan. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan teman-teman di sini juga mendapatkan penjelasan yang sangat detail dan menginspirasi sehingga setiap kali saya minum ini,
hanya 60 mili di sini, tapi sebenarnya ada 10 gram atau 1 gram, satu buah itu kurang lebih 1 gram, itu banyak sekali yang ada di sini. Konsentratnya tinggi sekali untuk itu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bercerita, Citina dan Yeni, Citina dan Vince. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir. Kita akan ketemu lagi di training-training berikutnya. Semoga training hari ini bisa menginspirasi kita semua betapa berharganya nih syarat. Yuk kita minum dulu nih syaratnya, kita pause dulu sebelum kita mengakhiri ini. Vince Kita ada kan? kita foto bareng gak nih? Kita foto bareng yuk. Ada yang bisa fotoin nggak? Tunggu ya. Kita Sebenarnya sih kalau aku berterima kasih banget sama Gary sih. Mm-mm. Karena sudah berani melangkah walaupun situasinya dia nggak tahu mau ngadepin Mm-mm. apa. Kalau dia beliau waktu itu ragu-ragu, ya boro-boro ya ada Ningseret ini. Betul. Citina, adakah yang mau disampaikan? Kalau dari aku sih ada cerita kecil lah yang mengingatkan. Em, Kayak zaman dulu kan, kalau kita dongeng selalu pakai raja ya. Nah itu Mm. kerajaan tuh, raja waktu itu memutuskan gini, coba ya gue mau ngetes nih, gue taruh aja batu gede di tengah jalan. Pengen tahu reaksi warganya gimana. Hmm. Nah pas reaksi itu orang lewat. Yang orang kaya ya udah aja, apaan ya ada batu, dia tinggalin, dia geser, dia ini muter. Orang lain juga sama, ada serdadu, ada segala macam, dia ada yang muterin si batunya, ada yang ngambil jalan alternatif lain karena ada hambatan di sana gitu. Sampai suatu saat tuh ada seorang petani, dia ngelihat, gila ini batu di tengah jalan, halangin ya, bahaya juga ya. Kita Hmm. kan jadi nggak lancar kan. Hmm. Terus begitu yang ada batunya ini digeserin, dia berusaha walaupun susah karena batunya gede banget, dia berusaha. Ternyata berhasil dia geserin. Dan di bawahnya ada emas. Raja udah taruh itu. Jadi walaupun kondisi susah, kondisi hambatan itu banyak, tantangan hidup kita banyak, selalu ada sesuatu yang kita bisa dapat reward dari challenge itu. Vince ada kesan-kesan kah yang mau disampaikan? Hmm, waktu hari terakhir itu kita kita hari terakhir kita akan pulang ya. Jadi hari terakhir sebelum kita pulang itu di bis kan kita udah teman-teman juga udah sharing ya, dan saya sebelumnya itu udah ngomong juga. eh, Bukan, ini merupakan challenge, apa, trip dari challenge yang sangat luar biasa. Bukan karena sebagian besar dari kita itu, bukan hanya karena sebagian besar dari kita itu berpikir bahwa kita ini udah minum ini kan sering banget ya. Maksudnya dari mulai kita, kalau saya sudah 8 tahun yang living, Hmm. berarti Hmm. saya udah mulainya udah lama banget. Tapi kita ini pernah bermimpi nggak sih untuk pergi ke sana? Nggak kan? Rasanya itu kan dunia lain kan buat kita. Hmm. Itu Hmm. jauh banget gitu loh. Jadi waktu itu benar-benar bersyukur bahwa semua proses ini yang diizinkan untuk kita menikmati itu luar biasa sekali. Dan bukan hanya tempat-tempat, bukan hanya pengalaman-pengalaman, tetapi persiapannya ini luar biasa. Persiapannya ini luar biasa. Jadi Pak Yudo waktu itu sempat ngomong bahwa Pak Yudo 3 bulan sebelumnya udah pergi dan dia udah jalanin semua yang akan kita jalanin, termasuk mencicipin makan. Waktu kita sebelum ke farm itu kita mampir di sebuah restoran. Saya hitung-hitung ya, menunya dia 12 macam. Dan di China itu menunya itu sak gajah-gajah ya. Jadi piringnya itu bener-bener piring gajah gitu loh. Jadi kalau kita di rumah mungkin satu menu itu bisa makan satu macam masakan itu untuk 10 orang gitu, itu udah kenyang. Mereka itu kasih 12 macam dengan memumum saya sampai gini, aduh kasihan banget ya, ini banyak orang yang kelaparan nggak bisa makan. Tapi sampai segitunya, jadi 12 macam, saya nggak tahu 12 macam, kenapa harus ada 12 macam dan segunung-gunung. Dan saya sampai tanya ke Pak Yudo, cobain semua ini. Ya, saya cobain satu persatu. Oh, luar biasa. Jadi maksud saya gini, ini persiapannya ini oleh Presiden Epek sendiri turun tangan memastikan semuanya itu sampai detil makanan yang akan kita makan oleh peserta itu dicicipin. Ini luar biasa gitu loh. Maksudnya treatnya itu benar-benar eh, di luar nalar. Di luar nalar. Mau bilang amazing itu susah, tapi ini di luar nalar benar-benar gitu loh. Dan
pengalaman sendiri pasti tidak akan terlupakan, mengunjungi farm, memetik sendiri buahnya, mengunjungi pabrik, mendengarkan cerita yang begitu banyak misleading-misleading yang kita terima selama ini. Waktu itu sempat ada yang bukan salah, yang selama ini mungkin kita pelajari di grup itu bukan salah, termasuk ada omongan bahwa oh ini dari goji berry murni, semua kulitnya, batangnya, daunnya itu diproses, ternyata bukan. Waktu itu sempat diberitahu oleh saya lupa kalau nggak salah Pak Leslie itu mungkin yang kita terima saat ini itu adalah versi goji berry yang belum disempurnakan. Jadi yang masih apa berry? Yang berry ya kalau nggak salah ya. Berry Yang yang jus, ah berry ya yang jus. ya itu. Jadi berry yang jus yang masih pakai botol itu mungkin itu masih cerita lama. Nah, dengan kunjungan kita ini yang Living Epic ini menyediakan informasi terupdate dan akhirnya kami bisa menerima dan kami bisa membagikan kembali ke teman-teman yang belum berkesempatan untuk ikut, yang nantinya akan ikut ya di batch itu Baik, aja. terakhir nih pertanyaan dari Bu Mai. Singkat aja, Bu Mai, makasih pertanyaannya. Tips apa sih yang bisa dibagikan teman-teman supaya menang challenge ini? Citina dan Civince. Kasih tips. Singkat aja. Tipsnya kayaknya dari Tina aja sih. Tina soalnya juga di luar nalar dia. Dia di luar nalar. Dia Apa Ci di luar di nalar? luar Kenapa nalar. Ci? Ayo Tina. Tapi memang sih ya, aku tiap kali ada challenge dari yang living, aku nggak kebayang buat ngejar. Karena aku bukan challenge, orangnya bukan challenge. Aku kabur duluan. Ya dia kabur, tapi dia selalu menang challenge. Bingung gue. Ya, itu NLP sih yang berubah aku. Dan mindset. Makanya aku bilang kalau misalnya kita udah pasti kayak tadi ya Gary ya, dalam keraguan-raguan, dalam ketakutan, dan Gary ngerasa, ah udah deh gue cuma sampai sini aja, gue pulang lagi aja deh, takut gue ada apa di depan gitu. Tapi Gary memikirkan, ini panggilan hati saya gitu. Jadi dia kan eksplor terus kan. Hmm. Ya sama lah kalau misalnya ini aku tuh eh, eh, proses bertumbuh kan banyak cara kan. Jadi Hmm. kalau aku sih selalu bilang, ya udah cobain aja dulu dengan baik. Kita kan nggak pernah tahu kan ada hasilnya apa. Sharing aja dulu. Ketika kita memakai produknya, aduh aku tuh fans beratnya Nisha. Dulu sih nggak sampai sekarang gitu tuh. Tapi tahun lalu ya yang paling top-topnya riset kan. Hmm. Sebelum riset memang udah rutin ini minumnya sehari satu. Terus kenal riset. Belum BMR. Riset itu udah bawa ya karena aku waktu itu ada isu di mataku. Terus udah gitu keluarlah BMR. Nah BMR ini slot terbatas kan Kalisa untuk batch pertama. Terus udah gitu cobain aja lah. Kita waiting list juga nggak apa-apa siapa tahu gitu bisa. Udah dapat slotnya. Nah di situ bener-bener kelihatan kita tuh bagaimana yang seperti Gary bilang antara nutrisi sama gaya hidup sinkron itu lebih gimana ya lebih boost kesehatan kita tuh bener. Karena kalau dulu aku gendut tuh dari dulu besar tuh dari dulu begitu beres dibawa sampai ke dokter diet dibawa Hmm. ngikutin makan ngikutin tapi beres itu ya kiloan naik lagi melebihi dari sebelumnya gitu. Nah dengan BMR ini kita tuh benar-benar diajarin gimana sih isi piring kita jadi nggak stres kitanya tuh aduh pengen es krim nggak boleh pengen gorengan nggak boleh dengan BMR tuh kita diajarin setengah piring kita itu sayur apa namanya itu ada karbo, ada protein. Kita kan suka ingat ya udahlah kalau diet mah karbo kagak usah, itu kan yang bikin gendut gitu. Padahal itu salah. Karbo itu harus ada gitu. Dan eh, benar-benar dikasih tahu pemilihan makanan. Aku juga nggak perfect, aku juga nggak bersih kok makannya. Aku nggak bisa masak gitu. Tapi aku bisa lebih memilih lagi makanan. Jadi bukan cuma bangkainya yang masuk, bukan asal kenyang, tapi nutrisinya juga ada. Nah, itu ternyata ada perubahan-perubahan di diriku itu. Yang aku sendiri tuh nggak sadar. Orang lain yang nanya, lu kok jadi beda gini? Pakai apa sih? Karena aku mikir ya, gue pakai apa ya? Aku cuma, aku riset pakai ini, aku bilang tuh. Seberes riset, gimana? Udahan? Ya enggak lah, terusin ini, aku bilang. Aku sekarang minumnya ini tuh, sekarang dua. Aku bikin wrapping satu, aku minum ini langsung satu, aku bilang tuh. Tiba-tiba ada yang nyodorin KTP, ada yang nyodorin ini. Jadi kalau aku sih lihat sih, ketika kita cinta sama produknya, kita pakai.
itu kita bisa cerita dan mereka bisa lihat sendiri sih, nggak usah kita nawarin, gue hari ini sekarang mau jualan ini deh, lu beli ya, bagus ya gitu. Kita sampai ngomong berbusa-busa, kalau orang tuh nggak ngeliat buktinya juga mereka nggak akan mau, nggak akan langsung percaya gitu. Kalau sekarang kita pakai produknya, kita cinta produknya, kita rasakan manfaatnya, seperti apa namanya, Gary punya visi membawa kebaikan, membawa kesehatan, membawa umur panjang untuk eh, kita semua. Jadi menua tuh jangan sampai kita nyusahin, tapi kita bisa tetap aktivitas mandiri seperti biasanya, karena menua itu pasti cuma pilihan kita kan, mau repot atau mau seger gitu. Itu orang-orang tuh pasti bertanya sama kita. Nah itu makin banyak orang yang pakai, ya ternyata puji Tuhan bisa membawaku ke strip ini. Karena memang dari semua Indonesia, semua challenge dari In Living, ini trip yang paling aku pengen. Ini dan setelah pergi ternyata memang memorinya tuh benar-benar beda ya. Kalau trip yang lain tuh seneng, cuman udah seneng tuh feel-nya, iya kemarin happy, aku dibawa ke sini, ke sini, ke sini, dapatnya ini gitu. Kalau sekarang ada sesuatu memori yang aku sendiri bisa ceritain, cuman feel-nya itu beda. Dan kalau aku ngerasa ini tuh bisa jadi anchoring moment aku. Ketika kita capek, ketika kita mau give up, ketika kita mau apa sih, udahlah udahan lah. Ngapain sih ini mahal, nggak usah gue terusin minumnya. Cuman perasaan di gurun itu loh, mendengarkan cerita Gary itu menguatkan aku kembali gitu. Aduh, merinding lagi jadi nangis lagi deh. Rasain deh teman-teman, rasain sendiri. Jadi kalau setiap yang living ngadain challenge itu, pandanglah itu sebagai batu loncatan, sebagai peta untuk bantu kita bertumbuh. Karena aku juga kalau nggak diajarin challenge gini, kalau nggak diajakin begini, aku nggak bertumbuh. Share screen aja aku baru pertama kali sekarang. Kalau nggak bisa share screen sendiri, nggak mencoba untuk share screen sendiri, mana bisa aku bisa share screen. Seperti itulah. Terima kasih Citina. Memang benar berapa kali kita latihan sama Citina sama Civinca ya Civinca. Aku tuh nggak bisa share screen. Aduh tunggu ya bentar ya. Terus mau share video. Ini gimana caranya share video? Aku tanya nggak bisa. Abis itu nggak ada kedengeran suaranya Citina. Aduh gimana? Aku nggak ngerti share video ini gimana gitu. Tapi hari ini semuanya berjalan dengan baik. Civinca ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup semuanya. Kita ketemu di training-training berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Citina, Civinca dan teman-teman. Dah semuanya.